sampai sekarang kamu belum bisa memberikan cucu laki-laki buat papa. Ya, aku harus bagaimana, Pak? Aku sama Mas Helmi memang belum dikasih keturunan. Kamu harus rela Helmi menikah dengan wanita lain untuk memberikan cucu laki-laki buat keluarga kita di sini. Apa? Gimana? Sekar. Iya, Pak. Ibu kamu sudah kerja lama sebagai asisten rumah tangga di sini kan? Iya, Pak. Berarti bisa dibilang keluarga kamu berutang budi dengan keluarga kita. Iya, Pak. Maka dari itu, saya minta kamu menikah siri dengan Helmi menantu saya. Apa, Pak? Papa ini apa-apaan sih? Papa tega nyuruh suami aku untuk nikah sama anak pembantu. Aku ini anak papa. Kamu belum juga mengerti, Niar. Papa menderita karena kehilangan dua orang yang papa kasihi. Kakak kamu Randy dan ibu kamu sendiri. Ini semua gara-gara kamu. Aku harus bagaimana supaya papa bisa memaafkan aku, Pak? Papa hanya mau ada anak laki-laki secepatnya. Karena kamu susah hamil, maka Helmi akan saya nikahkan dengan Sekar secara siri. Besok, jika tidak, jangan kamu harapkan bisa menikmati lagi harta kekayaan papa. Dan kamu Sekar, begitu anak itu lahir, serahkan bayi itu ke Niar. Karena anak itu akan menjadi anak Niar dan Helmi. Dan Sekar, kamu pergi dari rumah ini dan jangan kembali lagi. Jangan khawatir, saya akan memberi imbalan yang besar untuk kamu. Kamu sudah gila nih ya? Kamu minta supaya aku nikahin Sekar hanya semata-mata untuk memberikan anak laki-laki, begitu? Kita berdua sama-sama tahu kan, kalau yang harusnya jadi joki aku di balap liar itu bukan Kak Randy, tapi kamu. Jadi kamu juga ada andil dalam kesalahan ini. Selama ini aku sudah menutupi semuanya dari papa. Sekarang kalau kamu nggak nurutin permintaan papa, aku akan ceritakan semuanya ke papa. Biar habis kamu sama papa. Sekarang kamu pergi dari sini. Nia, luka lahiran Sekar aja belum kering. Dia kan lahirannya normal, jadi nggak ada masalah kan? Lagi pula perjanjiannya, begitu anak ini lahir, kamu pergi. Jadi sekarang kamu pergi. Saya akan kasih nama dia, Wira Baraguna. Mama kenapa pergi dari acara, Ma? Mama nggak suka warna pink. Mama rasa udah waktunya kamu cari perempuan lain yang bisa kasih kamu keturunan laki-laki. Awya, sekali lagi aku minta kamu dengerin aku. Aku minta kamu jangan ngelakuin hal yang nekat. Tungguin aku dari jalan ke sana. Bohong! Kamu pasti bohong kan? Aku berani sumpah, Awya. Tunggu aku. Aku nggak mau. Aku udah nggak percaya lagi sama semua kebohongan kamu. Aku udah nggak percaya lagi. Aku harus kawin lagi. Aku nggak sanggup, Ma. Lagian kenapa sih? Kenapa sih harus banget Melati memberikan cucu laki-laki? Karena Mama bisa kasih cucu laki-laki untuk kakek kamu. Kamu tahu kan, Wira? Di keluarga kita, keturunan laki-laki itu harus ada. Tapi zaman sekarang apa bedanya laki-laki dengan perempuan, Ma? Beda. Mama tahu kan Mama perempuan. Mama tahu betul bedanya perempuan dan laki-laki. Oke, kalau memang diharuskan, Wira bisa ngasih cucu laki-laki buat Mama. Wira dan Melati bisa coba lagi, Ma. Melati itu nggak subur.
Untuk hamil yang kedua aja nunggunya berapa lama? Lama kan? Lagi pula Wira, perempuan kalau sudah 2 kali berturut-turut melahirkan anak perempuan, sudah bisa dipastikan berikutnya pasti akan melahirkan anak perempuan lagi. Itu sudah terbukti kok dengan riset penelitian kesehatan. Terus kamu mau apa? Kamu mau punya anak perempuan lagi dan lagi dan lagi sampai kalian nggak bisa punya anak lagi? Tahan ya, lo jangan ambil keputusan seperti ini, sadar. Aku mau mati, aku mau enggak, mau ngapain juga emang Mami peduli. Masalahnya lo tuh lagi jalan sama gue ya. Terus kalau lo mati sekarang, yang ada ntar gue yang kebawa-bawa repotnya. Pokoknya gue gak mau lo mati depan gue. Ya, yuk pulang. Gimana? Aku nggak peduli. Aduh. Rifat, lo buruan kesini. Itu pacar lo mau bunuh diri ya. Gue gak mau dia mati depan gue. Buruan lo kesini. Baru berapa kali aku bilang, Ma. Aku nggak sanggup. Aku nggak mau menikah lagi, Ma. Aku cuma mau melatih menjadi satu-satunya ibu dari anak-anakku. Aku nggak mau ada perempuan lain masuk ke dalam keluarga aku, Ma. Kenapa? Kamu takut melatih sakit hati? Melatih? Sini. Kamu bilang sama suami kamu, kalau kamu rela dia menikah lagi sama perempuan lain supaya bisa punya keturunan laki-laki. Ma, aku minta maaf. Tapi aku nggak bisa, Ma. Nggak bisa? Kenapa? Kenapa nggak bisa? Ma, Kenapa? Please, tolong ngertiin perasaannya Melati, Ma. Lagian mana ada sih perempuan yang mau suaminya menikah lagi? Coba kalau itu Mama. Apa Mama rela kalau Papa harus menikah lagi dengan perempuan lain untuk memiliki keturunan laki-laki? Mam, Auya di mana, Mam? Aku mau ngomong sama dia sekarang. Itu tuh, dia udah mau lompat. Buruan lo kesini, udah di atas itu. Astaga, ya udah bilang sama Aura kalau 15 menit lagi aku sampai, oke? Kamu nggak usah bawa-bawa papa kamu. Harusnya dia tahu diri dong. Ma, anak yang ada di dalam kandungan aku ini juga cucu Mama. Dia nggak pernah minta untuk jadi perempuan, Ma. Jadi aku mohon Mama terima dia ya, Ma. Aku mohon sama Mama. Kamu benar-benar ya, benar-benar berhasil bikin suami kamu jadi anak durhaka. Yang jelas, Wira, Mama tetap akan cari perempuan yang bisa kasih Mama cucu laki-laki. Melati! 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 Pak, di sini ada mobil lain lagi nggak? Tinggal mobil Mercy yang lama, Pak.
Awe, gua ada di sini, Awe. Awe, gua nggak bohong kan? Awe. Awe, tenang ya. Hei, sayang. Tenang. Awe, Awe, hei. Awe, tenang ya. Hei, please jangan lakukan ini ya. Ya, oke? Kamu jahat, Fat. Jahat! Kamu jahat! Aku jahat sih. Aku tuh tadi kecelakaan. Tapi aku tetap ngebut bela-belain kesini. Karena aku gak mau kehilangan kamu, oke? Nih buktinya nih. Nih, kamu lihat kan? Alasan kamu. Lihat. Alasan! Kalau emang kamu gak mau kehilangan aku dan kamu sayang sama aku. Buktinya kenapa kamu gak mau tanggung jawab sama boy ini dalam kandungan aku, Fat? Kenapa, Fat? Aura, tenang Aura. Aku kan udah jelasin semuanya. Aku udah jelasin kalau kita itu belum siap untuk nikah, apalagi punya anak. Nanti kalau kita udah mapan, kita bisa punya anak. Kan gampang punya anak, oke? Ya, santai aja ya. Oke, tenang. Aduh, Aura, sayang. Aura. Pegang yang kuat, Aura. Jangan sampai lepas. Mati deh. Aura! Aduh, ya Allah. Jangan sampai lepas, Aura. Aura. Lu bawa dia ke rumah sakit. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Mas, Pak tolong parkirkan mobil saya. Saya buru-buru harus ke atas. Baik Pak. Maaf Mas, motor tidak bisa parkir di sini. Silakan Mas parkir di sana. Mas buta ya Mas ya? Mas lihat nggak? Saya bawa orang sakit ini. Nggak bisa Mas aja yang parkirin motor. Maaf Mas, kita cuma ada valet parking khusus mobil aja Mas. Para medis, tolong dibantu. Cepetan Sus. Mas, temennya sudah dibantu para medis. Silakan Mas pindahin motornya untuk parkir di sana. Sayang mati. Maaf, Bapak suaminya? Baby. Dok, gimana keadaan pacar saya? Secara fisik tidak ada masalah besar. Kemungkinan secara psikis. Jadi kita tunggu sebentar ya. Istri Bapak keadaannya baik, Pak. Hanya luka luar dan menunggu sadar. Nah, itu pasien sudah sadar. Tapi bayi dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan, Pak. Alhamdulillah kandungannya selamat. Dan harus segera dikuret. Dan jika dirasa kondisinya sudah lebih baik dari yang sebelumnya, silakan pulang. Sepertinya Ibu Melati akan sulit untuk memiliki keturunan lagi, Pak. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tinggal dulu ya. Kemungkinan Ibu Melati untuk memiliki keturunan hanya 2% saja.
Maafin papa ya, nak. Berhasil jagain kamu. Pak, buruan bayarin. Habis itu kita pulang ya. Kenapa lagi kamu? Wira. Iya, iya. Tadi Mama juga sudah bicara sama dokter soal kondisinya Melati. Artinya Melati sudah sulit untuk bisa mendapatkan keturunan lagi. Artinya tambah nggak mungkin buat Melati memberikan keturunan laki-laki untuk keluarga kita. Ma, tolong jangan bicara seperti itu, Ma. Melati sedang tertimpa musibah. Kita harus fokus ke kesembuhannya Melati, Ma. Mana bisa begitu, Wir? Apa gunanya seorang istri kalau dia nggak bisa memberikan keturunan laki-laki buat kamu? Alhamdulillah kamu sadar, sayang. Alhamdulillah. Mas. Mas. Ini anak kita. Anak kita kemana? Dia udah gak ada, sayang. Nggak mungkin. Mama kenapa pergi dari acara, Ma? Mama nggak suka warna pink. Saya itu telepon ibu kamu sudah diangkat. Oke, kalau memang diharuskan, Wira bisa ngasih cucu laki-laki buat Mama. Wira dan Melati bisa coba lagi, Ma. Jadi itu artinya akan sulit buat aku untuk punya anak lagi. Melati itu nggak subur. Untuk hamil yang kedua aja nunggunya berapa lama? Lama kan? Tenang, sabar. Tenang. Sayang. Kamu sekarang selamat, sayang. Kita harus belajar. Kita coba dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Aku minta maaf ya, Mas. Aku udah gak bisa lagi jadi istri yang sempurna buat kamu. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kamu tuh istri terbaik untukku. Dan itu gak akan pernah berubah sampai kita terpisahkan oleh maut nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya bawa tasnya, Pak. Sila kangen sama Mama. Iya, Mama juga lebih kangen lagi sama Sila. Loh, kok perut Mama hilang? Adik bayi gimana, Ma? Sila sayang, Mama minta maaf ya. Sepertinya Mama belum bisa kasih adik bayi sekarang buat Sila. Sila, sini. Aku ke kamar dulu ya, Ma. Masuk. Permisi, Bu. Maaf, Ibu Niar mau bicara sama Ibu. Mama panggil aku? Iya, Mama mau ajak kalian jalan-jalan naik mobil. Mau kemana, Ma?
Ikut aja. Ayo. Biar Wira yang nyetir. Ya. Sini kuncinya. Sini. Mama yang nyetir. Ayo Mas. Melati, Mama mohon. Izinkan Wira untuk menikah lagi supaya bisa punya anak laki-laki. Dokter kan sudah bilang, kalau kamu sulit untuk bisa punya anak lagi. Artinya kamu sudah bukan lagi perempuan yang sempurna. Anggap aja ini adalah petunjuk bahwa sudah jadi takdir kamu, bahwa suami kamu harus menikah lagi supaya bisa punya anak laki-laki. Ma, perlu berapa kali Wira ingetin ke Mama. Punya anak laki-laki itu bukan keharusan, Ma. Itu hanya keinginan hati Mama. Bahkan gak ada di pikirannya Wira. Wira dan Melati punya Sila aja udah cukup buat kami, Ma. Wira, sebagai anak kamu harusnya bisa mengerti. Harusnya bisa mendukung keinginan orang tua. Bukannya marah-marah seperti ini. Kamu tahu kan, punya keturunan laki-laki adalah keharusan dalam keluarga kita. Gimana aku bisa memenuhi keinginan itu, Ma? Kalau keinginan itu hanya untuk menghancurkan hati istriku. Aku cuma mau Melati menjadi satu-satunya wanita di hidup aku. Menjadi ibu dari anak-anakku. Dan gimana aku gak kesel coba? Mama itu memperlakukan aku seperti hewan ternak yang tugasnya beranak pinak, Ma. Mas, udah jangan marah-marah. Kamu gak usah so baik, Melati. Kalau kamu tetap gak izinkan Wira menikah lagi, itu artinya kamu munafik. Artinya kamu gak ingin ada kedamaian dalam keluarga kita. Astagfirullahaladzim, Ma. Aku gak pernah punya maksud kayak gitu. Ma? Ma! Mama tolong nyetir pakai hati, Ma. Jangan pakai emosi, Ma. Kalau perlu kita berhenti sebentar, Ma. Kita bicara dengan baik ya, Ma. Ma, please, Ma. Mama jangan pakai emosi, Ma. Ma, Mira mohon, Ma. Ma, ngapain berhenti, Ma? Ma, ini sebentar lagi kereta api lewat loh, Ma. Kita harus jalan. Mama nggak akan jalan sampai kamu setuju untuk menikah lagi dan kasih Mama cucu laki-laki. Kalau kalian nggak setuju ya udah nggak apa-apa, kita mati aja sama-sama. Dan Melati, kamu tahu kan, jangankan punya anak laki-laki, buat punya anak lagi aja kamu udah susah. Astagfirullahaladzim. Ma, istighfar. Istighfar, Ma. Mas, gimana ini, Mas? Ma, jalan sekarang, Ma. Keretanya udah deket, Ma. Ma, jalan sekarang, Ma. Mama nggak akan jalan sampai kamu setuju dengan rencana Mama. Menikah lagi dan kasih Mama cucu laki-laki. Atau kalau nggak ya udah, seperti yang tadi Mama bilang, Mama biar aja mati di sini bareng sama kalian. Dan Melati, ini semua salah kamu loh. Kamu udah bikin Wira jadi anak durhaka dan nggak mau mengabulkan permintaan mamanya yang paling besar. Oke,
nggak mau. Aku nggak mau lagi. Aku nggak mau. Enggak, aku udah setuju, Maya jalan, Ma. Mama belum dengar Wira bilang setuju. Mas ingat Sila nggak mungkin kita tinggal sendirian, Mas. Please, Mas. Iya, oke, aku setuju. Iya, oke, aku setuju. Ma, jalan sekarang, Ma. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Allah. Mas, udah kamu tenang ya. Mama itu udah bener-bener keterlaluan, tau gak? Dia maksa kita sampai nyawa kita jadi taruhannya. Kita nggak perlu lakuin apa yang kita bilang tadi. Itu cuma emosi sesaat. Gak bisa begitu, Mas. Janji adalah hutang. Apalagi janji yang kita katakan tadi ke orang tua Mas. Orang yang sudah menghadirkan Mas ke dunia ini. Aku nggak mau. Mas, aku ngerti. Tapi mungkin yang Mama bilang itu benar. Mungkin ini semua adalah takdir. Mas, dalam waktu yang singkat, di mana kita hampir kehilangan nyawa kita tadi, aku seperti tersadar kalau hidup ini cuma sekali. Jadi aku ingin sebelum aku mati, aku bisa membawa kebahagiaan dan berbakti sama Mama Mas. Dan dalam hitungan detik yang begitu dekat dengan maut, aku sadar kalau aku harus belajar ikhlas untuk membagi suamiku. Karena keutuhan keluarga kita itu lebih penting dari segalanya, Mas. Ini cuma emosi kamu sesaat. Melati, aku pernah janji untuk selalu mencintai kamu. Aku juga janji untuk jaga kesucian pernikahan kita sampai maut memisahkan. Tapi kalau dengan restuku, kesucian pernikahan kita nggak akan ternodai kan, Mas? Dan kamu itu laki-laki yang hebat, Mas. Sangat hebat. Aku yakin kamu akan berlaku adil, Mas. Ya sayang, aku nggak bisa. Harus bisa, Mas. Kamu harus bisa. Aku tahu ini berat, Mas. Ini di luar nalar kita. Tapi barangkali ini memang takdir. Ayo kita jalanin bersama, Mas.
aku ikhlas. Aku akan belajar untuk menerima kenyataan ini. Kamu juga ya, Mas. Misi, Bu. Silakan. Bialin duduk dulu sebentar. Saya mau bicara. Ya, Bu. Bialin masih ingat dengan Sekar. Kenapa? Enggak, Bu. Iya, Bu. Saya masih ingat Sekar. Tapi Ibu kenapa tanyakan lagi sama saya, Bu? Bialin sudah lama kan kerja sama saya. Jadi saya percaya sama Bialin. Intinya begini. Anak saya tidak bisa memberikan keturunan laki-laki untuk saya. Maksud Ibu? Saya mau kamu cari perempuan untuk Wira yang bisa memberikan keturunan laki-laki. Mam, butuh pekerjaan. Tapi tolong. Mubazir. Mam, dia pacar gue. Jujur pada hati kita. Ternyata aku dulu memang polos dan bodoh. Rifat sama aja kayak laki-laki lain yang ada dalam hidupku. Cuma mau manisnya. Dan gak mau bertanggung jawab. Mana dia peduli sama mimpiku punya keluarga dan hidup tenang. Yang dia peduliin cuma menikmati tubuhku dan uangku. Bella. Lin, apa kabar lu? Baik. Oke, aku ngomong dong sama lu. Yuk. Kamu mau baik. One, two, three, four, five. Once I got a piece of life. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Anak-anak, sekarang Miss mau kalian baris dulu yang rapi ya. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam. Siapa yang udah gak sabar? Siapa yang mau kasih makan ikan? Hati-hati. Ini siapa yang belum kebagian? Bagus banget. Siapa yang udah lapar? Oke. Kita makan dulu ya. Kelinci kecil. Kalau kamu tetap nggak izinkan Wira menikah lagi, itu artinya kamu munafik. Oke, aku setuju. Sayang, kamu masih
masih kepikiran ya soal... Apa sih Mas? Kamu ngomong apa? Enggak kok. Aku nggak lagi mikirin apa-apa. Gimana tadi? Seru banget kan? Loh, Sila mana Mas? Sila nggak ada loh. Miss, Iya Pak. Sila di mana ya? Sila. Tadi Sila sama rombongan Miss kan? Seharusnya ada kok Pak. Ya ampun. Apa jangan-jangan Sila ketinggalan ya? Kamu harus balik ke kandang. Wah, kelinci kecil. Kamu jangan pergi. Sila. Ah! Sila. Sila! Mas, Mas. Sila. Sila. Kelinci kecil. Awas! Hati-hati! Sila! Sila! Astagfirullahaladzim. Sila! 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 Sini, Sila. Sila, kamu gak apa-apa sayang? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Dia luka nggak? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mbak, terima kasih banyak ya. Terima kasih udah selamatin putri saya. Terima kasih ya, Mbak. Keluarga kami berhutang budi sama Mbak. Keluarga kita masih disayang sama Allah. Iya. Bantu ke atas ya, Pak. Ibu. Ya. Apa ya? Terima kasih ya Allah. Keluarga aku masih lengkap. Seandainya Mas Rifat secinta itu sama aku, pasti aku akan sangat bahagia. Gini loh, Mami punya tawaran menarik. Kalau kalian terima tawaran ini, kalian bukan cuma tajir melintir karena bayarannya besar loh. Tapi dijamin masa depan kalian. Wow. Emangnya apa sih Mi tawarannya? Ih, Mami mah buat penasaran ya. Jadi gini loh, tawarannya kalian harus bersedia menjadi istri kedua dari Wira. Wira itu putranya keluarga Baraguna. Dan kalian juga harus bisa memberikan keturunan laki-laki. Setelah anak itu lahir, kalian tinggalin anak itu karena anak itu akan dirawat sama keluarga Baraguna. Dan yang penting lagi, kalian harus menjauh dari anak itu dan lupakan anak itu selamanya.
Enggak. Aku enggak, Mi. Aku enggak. Enggak banget aku. Kok nggak mau? Mi, aku mau, Mi. Dia gila kali ini ya. Gue gak mau masakin mama lu. Lu lagi bunting anaknya Rifat. No. Please, Mi. Mami kan tahu sendiri. Rifat aja tuh nggak mau, Mi, tanggung jawab sama aku. Bahkan dia nyuruh aku untuk gugurin kandungan ini, Mi. Tapi aku nggak mau, Mi. Aku mau pertahanin bayi ini, Mi. Jadi tolong, Mi, please. Jadiin anak aku sebagai putra keluarga Baraguna. Biar dia punya masa depan yang cerah, Mi. Lu gila ya? Lo mau bohongin mereka, ya? Lo mau ngasih mereka anak haram, hubungan gelap lo sama Rifat. No. Enggak, Mi. Semuanya aman. Pokoknya aku jamin mereka nggak bakalan tahu. Aura apaan sih? Sini balikin HP-nya. Enggak. Balikin nggak? Nggak mau. Kamu tuh apa sih maunya, ha? Mau ngomongin soal bayi lagi? Minta aku tanggung jawab masalah bayinya. Enggak dong. Malah aku mau ngebebasin kamu dari semua tanggung jawab kamu soal bayi ini. Aku mau kamu yakinin Mami Dila untuk pilih aku dan jadiin aku istri kedua dari Wira, putra keluarga Baraguna. Keluarga Baraguna. Orang yang udah nabrak ayah dan yang buat ayah seperti sekarang ini, dia adalah Renal Baraguna. Suatu hari nanti kamu harus hancurkan mereka. Kamu harus balaskan dendam ayah. Kamu berhenti. Rifat. Lu pikir gampang ngelabuin orang kaya kayak mereka? Mereka tuh bukan orang bodoh loh. Mereka memang bukan orang bodoh. Tapi mereka orang jahat. Itu kenapa alasan aku minta tolong untuk turutin permintaan Aura, Mam. Masukin dia ke keluarga Baraguna sebagai menantu. Karena cuma ini kesempatan aku, Mam. Kesempatan aku untuk membalaskan dendamku kepada keluarga laki-laki jahanam yang sudah membunuh ayah. Renal Baraguna. Gua gak pernah bisa lupa dengan kejadian itu. Sejak ayah lo meninggal, hidup gue jadi berantakan. Hidup gue hancur. Fat, lo suruh Aura siap-siap. Besok gue akan temukan Aura sama keluarga Baraguna. Masuk. Maaf, Bu. Ini perempuan yang waktu itu Ibu minta carikan. Lihat sana. Baliknya. Oke, duduk. Saya rasa Bialen sudah jelaskan secara garis besar ke kamu. Sekarang, saya cuma mau jelaskan sekali lagi hal-hal penting yang harus digarisbawahi. Berikut adalah syarat untuk menjadi calon istri kedua dari putra saya, Wira Baraguna. Yang pertama, kamu bukan menjadi istri yang sebenarnya. Jadi kamu jangan berharap untuk menjadi istri sah secara hukum. Kamu juga nggak punya hak
atas pembagian harta apapun kecuali yang sudah diberikan kepada kamu. Yang kedua, kalau kamu sudah melahirkan, terserah anak saya mau mempertahankan kamu sebagai istri atau tidak. Kalaupun tidak, kamu tidak boleh protes. Kamu harus segera pergi dari sini dan tidak boleh menuntut apapun. Yang ketiga, anak yang kamu lahirkan menjadi anak kami. Kamu gak punya hak apapun terhadap anak itu. Kamu tidak boleh ada hubungan apapun dengan anak itu selamanya, meskipun kamu adalah ibu kandungnya. Kamu mengerti semua kata-kata saya tadi? Kamu bersedia? Kalau kamu setuju, maka uang ini adalah uang muka untuk perjanjian kita. Saya bersedia, Bu. Oke. Kalau begitu, sekarang kamu boleh pulang dan siap-siap. Nanti malam saya kenalkan kamu dengan putra saya. Baik, Bu, terima kasih. Saya permisi, Bu. Kasih. Mama ngapain sih makan di tempat VIP kayak gini? Lagian kan makan di depan aja udah nyaman. Kita bukan hanya sekedar makan. Ada hal lain yang akan kita lakukan. Perempuan ini, dia kan orang yang sudah selamatkan Sila di sungai waktu itu. Perempuan ini, dia kan... Jadi... ternyata Wirabaraguna ini yang akan jadi suamiku. Adalah si suami yang sangat romantis dan mesra sama istrinya itu. Aura, kenalkan, ini Wira, putra saya, calon suami kamu. Wira. Wira. Biarpun dia pernah selamatkan Sila, tapi tetap aja aku nggak akan sanggup menikahi dia. Dan ini Melati, istrinya. Wira, Melati.
Melati, ini Aura. Wanita yang akan menikah sama kamu dan memberikan cucu laki-laki untuk Mama. Melati, kamu bisa nggak bertindak lebih hati-hati? Bisa nggak kamu nggak mengacaukan suasana malam ini? Iya, Ma. Aku minta maaf nggak sengaja. Nggak usah diberesin. Biar pelayan aja. Dan Ma, aku minta tolong jangan bentak istriku. Ternyata sikap sama istrinya memang sangat lebay. Tapi terserah sih. Buat aku, yang penting kan cuma duitnya. Melati, kalau kamu merasa tidak nyaman di sini, kita pergi sekarang. Mas, enggak, aku nggak apa-apa. Kenalin ya, Aura. Aku Melati. Selamat datang ya di keluarga ini. Mulai hari ini, aku akan anggap kamu seperti saudara sendiri. Jadi kamu nyamankan diri kamu, dan kamu nggak usah merasa... Cukup Melati. Kamu nggak usah pura-pura lagi. Aku tahu kamu sakit. Wira, jaga sikap kamu. Mam, Wira tahu Wira udah janji sama Mama. Tapi kali ini Wira nggak bisa tepatin. Wira minta tolong sama Mama. Tolong batalkan rencana gila ini, Ma. Karena Wira nggak sudi menikah lagi dengan perempuan ini. Wira! Wira Baraguna! Ma. Biar aku aja. Aku ngomong sama Mas Wira. Mas. Aku mohon kamu jangan kayak gini dong, Mas. Kamu nggak boleh lupa, kita udah terikat janji sama Mama, Mas. Aku nggak peduli sama Mama. Semakin aku pikirin, semakin aku nggak mau ngelakuin apapun permintaan Mama. Melati, kalau kamu masih anggap aku imam kamu, pemimpin keluarga kecil kita, kamu turutin aku ya. Sila? Sila, Mas. Sila, sayang. Sayang, kamu kenapa? Sila, kamu kenapa? Sayang. Mas, itu foto kita, kacanya pecah. Maafin aku ya. Aku gak sengaja jatuhin foto kita. Aku tadi mau ambil minum, terus hiburannya jatuh dan pecah. Aku takut terjadi apa-apa sama Mama dan Papa. Nggak, sayang, nggak akan terjadi apa-apa ya. Kamu dengar apa kata Sila? Dia aja punya firasat. Ini tuh sebuah petanda kalau kita nggak usah ikutin permintaannya Mama. Apa kamu tega? Penuhin semua permintaannya Mama, tapi nyakitin hatinya Sila. Udah ya Melati, aku nggak mau alasan apapun dari kamu. Kita pergi secepatnya. Sekarang Melati. Kita mau kemana Sila, ya ampun, kamu ngapain sih, Nak? Duduk, pasang seatbeltnya. Duduk yang benar. Sila, duduk, Sila. Mas, mobil Mama ngikutin kita loh. Itu kamu lihat di belakang. Putar balik aja, udah putar balik. Iya, kita putar balik.
pejamkan mata ini. Mobil mama ngikutin kita loh. Itu kamu lihat di belakang. Putar balik aja, udah putar balik. Iya, kita putar balik. Sayang. Sila. Sila. Ya Allah. Sila apa-apa Mas? Sila. Sila. Ya Allah. Mas. Sila. Sila. Dok, maaf. Ya. Gimana kondisi putri kami? Kondisi putri ibu dan bapak saat ini kurang bagus. Ada pendarahan, tapi harus segera dioperasi ya, Bu. Dok, tolong segera operasi. Biar kami urus administrasinya. Permisi, saya mau bayar biaya rumah sakit anak saya atas nama Sila Baraguna. Saya ayahnya, Wira Baraguna. Maaf Pak, apa ada kartu lain? Karena yang ini ditolak. Itu ditolak? Iya. Iya udah, coba pakai kartu yang ini. Maaf Pak, yang ini ditolak juga. Nggak mungkin, masa semuanya ditolak? Coba lagi sekali. Itu mesin yang rusak. Maaf Pak, nggak bisa. Masa nggak bisa semua sih? Yang bener aja. Mas, kenapa sih? Aku nggak tahu kenapa ini semua kartunya ditolak. Ini beneran nggak bisa, Mbak. Kenapa masih tanya? Itu karena kamu durhaka. Karena kamu ingkar janji sama Mama. Mama? Karena kamu ingkar janji, maka Mama blokir semua akses keuangan kalian. Tega, Ma. Tega Mama ngelakuin itu. Cucu Mama, putri aku. Sekarang kondisinya lagi kritis di dalam sana. Dia harus segera dioperasi, Ma. Kalau nggak, Sila bisa mati, Ma. Dan Mama tega-teganya blokir semua uang aku. Mama punya hati nggak sih, Ma? Oh, hati Mama sudah lama mati. Tapi Mama akan lakukan satu kebaikan. Mama akan biayai operasinya Sila. Biayai perawatannya sampai Sila sembuh. Asal kamu menikah lagi dan kasih Mama cucu laki-laki. Gak akan, Ma. Sampai kapanpun aku gak akan sudi, Ma. Aku akan cari uang sendiri dan aku akan buktiin sama Mama. Dan Mama gak pernah berhak hancurin rumah tangga aku dengan melati. Berarti kamu tunggu di sini. Jagain Sila. Orang tuanya Sila? Iya. Putri ibu kritis. Halo, Bro. Bro, gue butuh pinjaman uang. Anak gue... Oh. Lo lagi gak ada ya? Halo, Bro. Bro, gue mau minta tolong. Anak gue lagi di rumah sakit. Gue butuh biaya. Gue boleh gak pinjam uang sama lo? Gue butuh uangnya sekarang.
Makasih ya. Gue minta tolong sama lo. Lo orang terakhir yang bisa gue percaya buat pinjemin uang. Gue pasti ganti, lo tahu keluarga gue kan? Gue nggak mungkin pergi. Mas, gimana ini Mas? Kita nggak bisa apa-apa Mas. Mas, aku mohon Mas, aku mau terima tawaran Mama ya Mas. Demi Sila Mas, aku mohon Mas. Mas, Sila! 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 Permisi ya. Tolong dok. Gimana keadaan anak saya, Dok? Operasi harus segera dilakukan. Ini sangat mendesak sekali. Saya urus laporan medisnya ya. Gimana? Mas, kita harus gimana sekarang, Mas? Kalau nggak segera dioperasi, kita mungkin akan kehilangan Sila, Mas. Kita harus gimana, Mas? Kamu anak yang tidak saya harapkan. Kamu harus rasakan apa yang saya rasakan. Mas! Mas! Ma! Aku akan lakuin, Ma. Aku akan lakuin semua permintaan Mama. Tapi tolong, Ma, selamatkan nyawanya Sila.